Mentari senja mulai terlihat mulai tenggelam di ujung sana. Sangat indah dipandang mata. Namun, sebentar lagi akan menghilang menuju keperaduan. Sama dengan kisah indahnya bersama Reno. 6 tahun meneguk nikmatnya rumah tangga yang bahagia. Tidak sekalipun Reno berbuat hal yang menyakiti. Lelaki itu menjadi sosok Sumai idaman. Akan tetapi semuanya juga akan segera menghilang setelah Reno menandatangani berkas yang ia bawa hari ini. Yana masih duduk diam di dalam mobilnya. Menatap lekat bangunan berlantai yang menyimpan sejuta kenangan kisah cintanya bersama dengan Reno. Berkas yang ada di dalam map berwarna coklat itu masih berada di atas pangkuannya. Tidak ragu. Hanya saja ia masih belum percaya jika kini dirinya sudah terjaga dari mimpi indahnya bersama Reno. Ternyata, menciptakan banyak kenangan indah lalu berakhir luka itu lebih menyakitkan. Jika saja pernikahan yang ia jalani selama lebih dari 6 tahun lamanya tidak seindah yang ia rasakan selama ini, mungkin saat ia mendapati kenyataan bahwa Reno memiliki wanita lain, tidak akan sesakit ini. Ini tidak terlalu mendesak, Pak Rei. Jika suami saya mempersulit perceraian nanti, barulah saya akan membutuhkan jasa Anda. Kalimatnya yang ia utarakan pada pengacara yang akan membantunya dalam kasus perceraian ini kembali terngiang. Sakit. Tentu saja, hatinya bagai dihujam banyak paku karena pernikahan yang begitu harmonis harus berakhir di ketukan palu hakim. Yana keluar dari dalam mobil, lalu masuk ke dalam bangunan berlantai menuju unit apartemennya. Setelan kerja masih melekat di tubuhnya. Yana mengitari kotak besi yang sering ia dan Reno gunakan itu dengan pandangannya. Tarikan nafas yang begitu berat kembali terdengar di dada. Yana masih berdiri di depan pintu apartemen yang sekian tahun ia tempati bersama cinta pertama yang ia harap akan menjadi cinta terakhirnya juga. Dengan sedikit ragu, ia mulai menekan setiap angka pas kode di pintu apartemen. Masih belum berubah. Beberapa digit angka yang menjadi momen sakral sekaligus hari paling bahagia untuknya itu masih menjadi kode untuk membuka pintu apartemen. Perlahan ia mendorong pintu itu, lalu kembali menutupnya. Ia kembali mengitari ruangan sederhana dengan satu set sofa dan TV plat yang sering ia dan Reno jadikan bioskop kala hari libur. Dengan pandangannya, apartemen terlihat sangat bersih dan rapi. Tidak heran karena Reno lelaki yang bersih dan telaten dalam hal pekerjaan rumah tangga. Yana melangkah masuk menuju pintu kamar tidurnya. Pintu kamar tidur yang menjadi saksi pergulatan panjang mereka selama 6 tahun. Ditatapnya lekat. Kenapa sesulit ini? Gumamnya di dalam hati. Dengan hati-hati ia menekan handle pintu itu, lalu membukanya perlahan. Dek, astagfirullah. Lirihnya dan segera berbalik badan meninggalkan dua orang yang sedang memadu kasih di atas ranjangnya. Ranjang yang selalu ia gunakan untuk melepas penat, kini sudah berubah pemiliknya. Ranjang yang dulu hanyalah miliknya, kini sudah menjadi milik orang lain. Tetesan air mata kembali meluncur tanpa bisa ditahan dari pelupuk mata. Dadanya bergemuruh. Sakit sekali. Kakinya yang bergetar. Ia usahakan untuk tetap bisa menopang tubuh yang sedang berusaha tenang. Suara panik sambil memanggil namanya dari dalam kamar membuat hatinya semakin sakit. Astagfirullah ya Allah, ujar Yana lagi sembari mengelus dadanya yang terasa terhimpit. Ia ingin terlihat baik-baik saja. Namun, melihat langsung Reno yang begitu menikmati tubuh wanita lain masih saja membuat hatinya berdenyut sakit. Yana memilih duduk dengan tenang di atas sofa. Ia berulang kali mengusap lembut pipinya yang sudah basah dengan air mata. Dadanya masih berdegup kencang. Kakinya gemetar. Tapi inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Beberapa menit kemudian, lelaki yang tadi polos tanpa busana sudah melangkah cepat menuju sofa tempat ia berada. Yana tersenyum miris. Entah mengapa ia begitu mencintai laki-laki sebrengsek ini selama bertahun-tahun lamanya. Nah, Yana menoleh. Wajahnya masih terlihat tenang. Ia menatap datar laki-laki tidak tahu malu di hadapannya. Selang beberapa menit kemudian, wanita berhijab yang terlihat seperti wanita baik-baik itu pun ikut keluar dari dalam kamar. Maaf mengganggu kesenangan kalian. Aku mampir hanya ingin menyerahkan ini Ren. Tolong tanda tangani biar prosesnya lebih mudah.
Ujar Yana sembari mengulurkan satu map coklat ke arah laki-laki yang tidak lagi ingin ia sebut dengan embel-embel mas sebagai rasa hormat seorang istri terhadap suaminya. Nah, singkirkan tangan kotormu itu. Bentak Yana membuat dua orang yang ada di dalam ruangan yang sama terkejut. Beraninya kamu masih menyentuh bagian tubuhku. Saat baru saja menyentuh wanita lain. Sambung Yana dengan nada menusuk. Reno tertunduk dalam. Gairah yang meledak-ledak dan tidak tersalurkan selama 3 hari ini tak mampu lagi membendung hasratnya. Dan saat melihat wanita lain yang juga halal untuknya, ia tidak lagi menahan diri. Aku terpaksa melakukan. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Reno. Jangan tanya lagi siapa pelakunya. Aku benar-benar terpaksa menyentuh. Plak, pipi yang baru saja ditampar. Kembali merasakan panas saat telapak tangan yang bisanya hanya menyentuh lembut pipinya. Kembali mendarat dengan begitu keras. Sekali lagi kamu bilang terpaksa di depanku. Aku pastikan bogem mentah ini akan menghancurkan bibir busukmu itu. Suara menusuk dari bibir Yana. Disertai tatapan tajam tertuju pada Reno. Tanda tangani ini. Lalu setelah itu kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Tegasnya sembari meletakkan map coklat yang masih belum diraih oleh Reno dan satu buah pena ke atas meja. Reno masih tertunduk. Dan itu semakin membuat Yana kesal. Cepat tanda tangan. Aku ingin segera terbebas dari laki-laki brengsek dan pengecut seperti dirimu. Ujarnya lagi. Mbak pikirkanlah lagi. Kita bisa hidup bertiga kok Mbak. Suara wanita yang sejak tadi bungkam. Sontak membuat Yana tertawa terbahak. Maksud kamu trisam gitu? Yana sudah melipat tangannya di atas dada. Menatap jijik wanita murahan yang kini sudah berani mengangkat wajahnya. Bukan begitu Mbak, Mas Reno bisa bergantian tidur di kamar kita dengan adil. Jelas wanita muda itu lagi. Yana kembali tertawa. Kali ini ia sudah menahan perutnya yang terasa digelitik karena kalimat lucu yang baru saja meluncur dari wanita yang masih berstatus sebagai madunya ini. Ambil aja, aku gak biasa memakai sesuatu yang sudah menjadi bekas orang lain. Ujarnya remeh. Mbak kita akan bahagia hingga ke surganya nanti jika mengikuti sunnah dengan baik. Loh barusan kan kalian baru merasakan surga dunia. Aku sudah puas kok ngerasain surga bareng Reno. Ambil aja aku sudah bosan mau cari yang lain. Jawab Yana acuh. Mbak, hentikan. Jangan memanggilku Mbak. Aku bukan kakak kamu. Aku nggak suka punya adik nggak tahu diri seperti kamu. Kesal Yana. Cepat tanda tangan. Biar kamu bisa ngelanjutin ronde berikutnya. Kali ini Yana sudah mengambil pena dari atas meja. Lalu menyodorkan benda itu kepada Reno. Aku nggak mau. Aku nggak akan pernah tanda tangan. Reno menatap Yana lekat. Ia tidak akan melepaskan Yana apapun yang terjadi. Baiklah. Ceraikan wanita ini sekarang juga. Tunjuk Yana pada wanita yang masih berdiri di belakang Reno menggunakan pena yang ada dalam genggamannya. Mata wanita itu terbelalak mendengar permintaan Yana. Dia sedang hamil Yana. Aku tidak peduli. Ujar Yana. Mas jangan lakukan. Pinta wanita itu. Aku akan menceraikan dia setelah melahirkan Yana. Bujuk Reno. Tapi aku maunya sekarang. Reno berbalik. Ia menatap wanita yang sudah berderai air mata di belakangnya. Rara Nadira. Mulai hari ini saya bebas engkau. Hahaha. Suara tawa yang menggema di dalam ruangan menghentikan kalimat Reno. Aku benar-benar nggak ngangka kamu sedurjana ini. Laki-laki yang aku puja sekian tahun. Ternyata tidak lebih dari iblis. Ren kamu baru saja ngajak di enak-enak loh. Masa ia mau kamu cerain? Ya Allah terbuat dari apa otak dan hati kamu? Yana kembali tertawa. Menghina wanita bodoh yang sedang menangis pilu di ruangan yang sama dengannya. Nggak usahlah. Aku hanya ingin bercerai dari kamu. Dan siapa nama kamu tadi Rara ya? Rara. Setelah ini berpikirlah dengan baik. Ujar Yana menatap bergantian dua orang yang ada di sana. Kita bertemu di pengadilan. Karena kamu tidak ingin menandatangani ini. Maka pengacaraku akan segera melayangkan gugatan. Sambungnya. Lalu beranjak dan keluar dari apartemen yang mulai malam ini. Tidak akan pernah ia datangi lagi selama sisa hidupnya. Setelah pintu apartemen kembali tertutup, tubuh Yana langsung merosot dan terduduk di atas lantai. Kakinya gemetar.
Dadanya sakit bagai ditikam dengan benda tajam. Ia menangis lirih, bukan hanya karena cinta yang masih bertahta dengan angkuh di relung hati terdalamnya. Namun, ia menyesal sudah menggantungkan semua asa pada laki-laki yang salah. Mencintai Reno dengan segenap jiwa. Sampai lupa. Jika mencintai manusia dengan berlebihan itu sangatlah tidak baik. Bu, sakit sekali. Lirihnya disertai isak tangis pilu. Apartemen itu memang kedap suara. Jadi ia tidak lagi bisa mendengar apa yang terjadi setelah kepergiannya. Apakah mereka kembali melanjutkan aktivitas panas yang tertunda? Ataukah kini sedang menertawakan kesedihannya? Entahlah, yang pasti ini sangat menyakitkan. Membayangkan bukan dirinya lagi yang berada dalam pelukan hangat Reno membuat dadanya sakit. Melihat sudah ada wanita lain yang menatap wajah tampan itu dengan penuh cinta, membuat hatinya serasa diremas kuat. Ya Allah, kenapa sesakit ini rasanya? Lirihnya lagi. Yana memeluk kedua lututnya dan menenggelamkan wajah di sana. Beberapa orang yang menjadi tetangganya selama 6 tahun di gedung apartemen ini menatap aneh ke arahnya yang sedang duduk dan menangis di atas lantai. Tapi Yana tidak lagi menghiraukan hal itu. Bermenit-menit waktu berlalu. Yana masih memeluk lututnya dengan begitu erat. Anggap saja dirinya bodoh karena menangisi sampah seperti Reno. Namun, entah bagaimana caranya ia mencurahkan perih ini agar sedikit berkurang. Hanya berharap, air mata yang menetes hari ini akan menjadi air mata yang terakhir kalinya ia teteskan untuk laki-laki itu. Setelah puas mencurahkan tangisnya, barulah Yana bangkit dan meninggalkan gedung itu. Ia ingin setelah keluar dari gedung ini, tidak akan lagi ada air mata yang tercurah untuk laki-laki itu. Ia berharap ini adalah air mata yang terakhir kalinya meluncur dari pelupuk matanya untuk lelaki yang tidak bersyukur sudah memiliki dirinya. Dentingan lift berbunyi. Yana keluar dari kotak besi yang tidak akan pernah ia gunakan lagi. Dengan hati yang masih perih. Sekuat tenaga ia menguatkan diri. Jika semua ini sudah garis tangan hidupnya. Bukankah jodoh juga bagian dari rahasia Sang Pencipta? Sebelum mobil yang ia kendarai benar-benar berlalu dari apartemen itu, Yana kembali mengitari bangunan itu dengan netranya. Allah memanglah maha membolak-balikkan segalanya. Bahkan sampai di titik ini, ia masih tidak percaya jika kisah cinta manis yang ia ukir bersama Reno sekian tahun di dalam gedung berlantai di hadapnya, benar-benar sudah berakhir. Mobil sedan berwarna merah itu keluar dari pelataran parkir apartemen. Kemudian bergabung dengan mobil-mobil yang lain di jalanan padat Jakarta. Lampu-lampu kendaraan yang berada di jalanan yang sama masih menjadi titik fokus Yana saat ini. Tidak mudah untuk melupakan. Namun semua pasti akan terhapus seiring berjalannya waktu. Yah, dia hanya perlu bertahan dan terus melaluinya lalu semuanya akan kembali baik-baik saja. *****. Di dalam apartemen, Rara terduduk lemas di atas sofa yang baru saja ditinggalkan oleh Reno. Ancaman suaminya yang akan menceraikan dirinya jika perceraian dengan Yana terjadi, membuat wanita hamil itu terdiam tanpa kata. Tidak masalah jika ia tidak dicintai. Yang paling penting adalah bayi yang berada di dalam kandungannya ini memiliki keluarga yang utuh dan dicintai oleh laki-laki yang disebut ayah. Rara menatap pintu kamar yang baru saja tertutup rapat. Entah sudah berapa menit waktu yang ia habiskan dengan duduk di atas sofa ini. Namun, laki-laki yang baru saja memberi ancaman dan mengusirnya untuk segera pergi dari apartemen ini, belum juga keluar dari dalam kamar itu. Wanita hamil itu beranjak dari sofa, lalu melangkah menuju dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena Reno membawanya ke kamar tadi. Tidak banyak pekerjaan. Masak memaksanya sudah selesai. Rara hanya tinggal menyajikannya di atas meja makan. Makan malam yang ia masak sudah terhidang di atas meja. Rara menatap hidangan itu, lalu beralih pada pintu kamar yang masih tertutup rapat. Dengan mengumpulkan segala keberanian, ia melangkah mendekati pintu kamar itu dan mengetuknya. Mas, Prang, sebuah benda entah apa menghantam pintu membuat Rara terkejut. Aku bilang pergi dari sini. Kamu tuli. Teriak Reno dari dalam kamar. Rara membalik tubuhnya, lalu melangkah gontai menuju pintu apartemen dan keluar dari sana tanpa suara. Sejak dulu lelaki itu tidak pernah menginginkannya.
Hanya saja ia terlalu terobsesi dengan Reno, teman masa kecilnya di Lampung. Sebelum lelaki itu pindah ke Jakarta setelah kepergian ayahnya. Di kediaman Prasetyo, sebuah keluarga baru saja selesai menyantap makan malam. Adelia membantu sang bunda membereskan piring-piring bekas dari atas meja, dan membawanya ke tempat pencucian piring, yang kemudian akan dicuci oleh asisten rumah tangga. Sedangkan Alvaras mengikuti langkah kaki sang papa menuju ruang kerja. Entah apa yang ingin dibicarakan oleh lelaki parubaya ini. Ia pun tidak tahu. Bagaimana masalahmu? Tanya Zidan saat ia dan putranya sudah duduk di atas sofa berwarna coklat yang ada di ruang kerjanya. Bagi Al sudah selesai, Pak. Tapi tidak tahu bagi Nara seperti apa. Jawab Alvaras. Apa yang gadis itu minta? Tanya Zidan. Alvaras menggeleng. Al sudah menawarkan. Dan memintanya untuk menghubungi jika sudah menentukan sesuatu yang dia mau. Tapi Nara menolaknya. Jawabnya jujur. Zidan menarik nafasnya yang terasa berat. Sembari meminta di dalam hati. Semoga gadis itu berbeda dengan Rita. Kapan kamu mulai bekerja? Tanyanya. Minggu depan, Pak. Masih ada beberapa hal yang harus Al selesaikan terlebih dahulu. Jawab Alvaras. Zidan mengangguk mengerti. Lalu meminta putranya untuk kembali ke kamar jika sudah tidak ada yang perlu untuk dibahas-bahas lagi. Malam yang sepi di rumah Dinda. Wanita parubaya itu terus mengusap lembut kepala putrinya yang sudah terlelap di atas pangkuannya. Tidak ada cerita apapun yang ia dengar dari bibir putrinya. Namun, ia tahu seberapa dalam kesedihan yang dirasakan putrinya saat ini. Menyimpan kesakitan sendirian akan lebih menyakitkan. Akan tetapi, terkadang kita harus mengerti mengapa seseorang ingin menyimpan semuanya sendiri dan tidak ingin membaginya. Pada dasarnya kesedihan yang kita simpan sendiri akan hilang jika kita sudah melupakan. Namun, saat kita membagi dengan orang lain, dan tiba saat di mana kembali diceritakan tanpa sengaja, luka itu pasti akan kembali terasa meskipun kita sudah berusaha melupakannya. Maaf, ibu tidak bisa membantu meringankan bebanmu, nak. Ucapnya. Dinda menarik nafasnya dalam. Dadanya ikut berdenyut sakit. Karena kesakitannya dulu kembali dirasakan oleh putrinya. Kisah sedih yang ia harap hanya akan dialami olehnya, kini menimpa putrinya juga.